Selamat pagi. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar biologi. Topik kita hari ini adalah jaringan hewan, melanjutkan topik sebelumnya, jaringan pada tumbuhan. Hari ini kita khusus membahas jaringan epitel. Bagi yang belum subscribe, ditunggu. Bagi yang sudah, terima kasih ya. Sebelumnya kita ingat kembali, apa itu jaringan? Yaitu kumpulan sel yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama. Oke, dan cabang biologi yang membahas jaringan adalah histologi. Jaringan yang menyusun hewan dan manusia itu ada 4, yaitu yang pertama epitel, kemudian ada jaringan otot, jaringan saraf, dan jaringan ikat. Hari ini kita khusus membahas tentang jaringan epitel pada hewan. Ini adalah gambaran letak jaringan ada pada hewan. Misalnya di gambar ini ada hewan burung. Jaringan epitel ini adalah jaringan yang ada di permukaan organ atau antar organ. Kemudian ada jaringan saraf yang berfungsi untuk koordinasi. Kemudian ada jaringan ikat yang berfungsi untuk menyokong bentuk tubuh. Dan berikutnya ada jaringan otot. Baik, sekarang kita masuk ke jaringan epitel. Ciri-ciri secara umum, morfologinya terdiri dari sel-sel yang bersisi, kemudian bersudut banyak, terkadang bentuknya tidak teratur. Kemudian sel-selnya tersusun rapat, tanpa atau sedikit substansi interseluler. Jadi kalau kita ingat-ingat, ini mirip dengan epidermis pada tumbuhan. Kemudian memiliki daya regenerasi yang tinggi karena jaringan epitel ini berfungsi untuk menggantikan jaringan epitel apabila ada yang rusak. Kemudian beberapa jenis jaringan epitel memiliki tonjolan yang disebut dengan mikrofili. Jadi jaringan yang memiliki mikrofili itu adalah epitel, kemudian tidak mengandung pembuluh darah atau pembuluh limfa. Jadi jaringan epitel ini menerima nutrisinya tidak melalui pembuluh darah, tapi nanti akan secara difusi dari jaringan yang di bawahnya. Oke, ini adalah ciri-ciri umum epitel. Sekarang kita masuk ke fungsi epitel. Epitel posisinya paling luar. Epi itu artinya di permukaan ya. Jadi karena dia posisinya terluar, maka fungsi utamanya adalah melindungi atau proteksi jaringan yang ada di bawahnya. Kemudian untuk transportasi zat-zat, keluar masuknya zat. Kemudian jaringan epitel ini berperan untuk absorpsi. Absorpsi itu banyak dijumpai pada usus, yaitu untuk penyerapan. Kemudian sekresi. Sekresi itu adalah menghasilkan zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh, misalnya enzim. Mengeluarkan enzim tapi masih dibutuhkan tubuh. Kemudian ekskresi ini mengeluarkan zat-zat sisa-sisa metabolisme. Contohnya keringat, urin. Jadi pada organ-organ tubuh menghasilkan keringat, urin, CO2 banyak dijumpai epitel. Kemudian untuk eksteroreseptor, artinya menerima rangsangan dari lingkungan atau dari luar. Karena di jaringan epitel akan banyak dijumpai ujung-ujung saraf. Jadi berperan untuk menerima rangsangan dan membantu respirasi atau pernapasan, khususnya pada hewan-hewan yang hidup di air. Jenis-jenis jaringan epitel yang pertama dibagi berdasarkan bentuknya. Yang pertama adalah epitel pipih. Oke, dibagi dua, ada yang pipih selapis, ada yang berlapis banyak. Epitel pipih selapis, ini kita perhatikan bentuknya, dia flat atau pipih dan hanya satu lapisan, jadi tipis. Terdapat pada endotelium, mesotelium, lapisan parietal kapsula Bowman, ini adalah bagian dari ginjal, kemudian alveolus, paru-paru, dan lain-lain. Kemudian epitel pipi berlapis banyak, ini kita perhatikan, terdiri dari beberapa epitel, jadi lebih tebal, terdapat pada kulit, vagina, rongga mulut, dan lain-lain.
Jaringan epitel berikutnya adalah epitel kubus atau kuboid. Dibagi dua, ada yang selapis dan ada yang berlapis banyak. Yang epitel kubus selapis, jadi kalau kita perhatikan bentuknya dari samping itu seperti kotak, kubus satu lapis, banyak ditemukan pada kelenjar baik pada bagian sekretori maupun saluran keluarnya. Kemudian epitel kubus berlapis banyak, ini kubus berlapis-lapis, terdapat pada bagian tubuh untuk proteksi, perlindungan, absorpsi, penyerapan, dan kelenjar sekresi, menghasilkan enzim dan lain-lain, misalnya pada kelenjar keringat. Kemudian jaringan epitel silindris atau berbentuk tabung dibagi menjadi epitel silindris selapis. Yang epitel silindris selapis ini dibagi lagi menjadi yang bersilia atau tidak bersilia. Epitel silindris lapis bersilia terdapat pada uterus atau rahim, kemudian ductus deferens, ini adalah saluran reproduksi pada laki-laki, kemudian di bronkus intrapulmoner, misalnya, ini bagian dari paru-paru. Ini yang bersilia. Kemudian epitel silindris selapis tidak bersilia, ini terdapat pada sebagian besar saluran pencernaan, misalnya pada usus. Kemudian epitel silindris berlapis banyak, terdapat pada uretra, faring, laring, trakea, ini adalah saluran pernapasan, dan kelenjar ludah. Jadi kalau kita perhatikan bentuknya, bagian basal ini seperti kotak, dan bagian permukaannya yang berbentuk silindris, dan di sini tidak dijumpai adanya silia. Kemudian adalah jaringan epitel transisional atau peralihan antara epitel yang berbentuk pipi dengan peralihan dengan epitel yang berbentuk silindris berlapis banyak. Ini terdapat pada bagian yang mengalami tekanan dari dalam, misalnya sistem urinaria. Jadi bentuknya sesuai dengan tekanan. Semakin banyak tekanan dia semakin pipih, dan kalau sedikit tekanan dia akan merenggang berbentuk silindris. Bentuknya seperti ini ya. Kemudian yang terakhir adalah jaringan epitel kelenjar. Ini merupakan jaringan epitel khusus untuk sekresi zat yang diperlukan dalam proses fisiologis tubuh. Zat yang sekresikan ada dua, satu eksokrin yang menyalurkan sekretnya ke permukaan tubuh, kemudian ada yang endokrin menyalurkan sekretnya ke aliran darah atau limfa. Baik, sampai di sini pembahasan kita tentang jaringan epitel. Semoga memahami, dan apabila ada pertanyaan boleh ditanyakan secara langsung atau di kolom komentar. Tetap semangat belajar. Terima kasih.